balik lagi di Podcast bareng sama aku, Syamira Wardardani, atau kalian bisa panggil aku Ami, yang akan nemenin kalian semua membahas topik yang gak ada basinya, yaitu kenakalan remaja dan gimana emosi keluarga punya peran besar di balik hal tersebut. Nah, aku gak sendirian nih. Kali ini aku bakal mengundang dan berbicara bareng-bareng, dan kita bakal brainstorming dan ngulik bareng tentang kenakalan remaja yang disebabkan oleh peran besar keluarga atau emosi keluarga bareng sama remaja-remaja. Pas banget, dan hostnya remaja dan narasumbernya juga remaja. Oke, langsung aja kita sambut Kak Bila dan Kak Najwa. Halo Kak Najwa dan Kak Bila. Terima kasih sudah datang ke talk show kita pada hari ini ya. Gimana nih kabarnya? Lagi sibuk apa, Bah? Lagi sibuk kuliah aja sih gitu. Kuliah di mana? Semester berapa tuh, Kak? Kalau Di Gunadarma, udah semester 5. Wow. Semester 5 di Gunadarma. Gunadarma Kak? Depok. Gunadarma Depok. Nah, viewers di sini ada nggak yang di Gunadarma Depok? Jurusan? Komunikasi. Yang mau komunikasi, ada yang relate gak nih teman-teman semua yang ada di sini? Mungkin Kalian yang nonton di sini dan anak Gunadarma jurusan yang mau komunikasi bisa komen di bawah ya. Jadi hari ini kita bakal bahas nggak cuma teori doang, tapi juga real story, real problem, dan mungkin real trauma yang relate banget nih sama kehidupan kita sebagai remaja. Jadi duduk nyaman, ambil makanan kalian atau minuman kalian, kalau bisa jangan sambil overthinkingnya. Oke, kita Najwa dan Kak Bila sudah tahu kan kita mau bahas apa nih? Bahas tentang kenakalan remaja dan bagaimana emosi atau peran dari keluarga tersebut mempengaruhi hal tersebut. Gimana? Udah siap? Siap ya. Di zaman sekarang tuh remaja tuh bentukannya makin random, setuju gak sih? Setuju banget. Ada di kala dimana kita tuh mencari jati diri yang fasenya tuh macam-macam. Ada yang lewat nakal dulu, ya gak sih? Ada yang lewat, ya emang fasenya beda-beda kan ya? Setuju gak? Setuju Kan? Ada yang kabur malam-malam, ada yang bohong soal jam pulang, ada juga yang ngeblok WA orang tuanya atau nge-hide story orang tuanya. Bahkan ada yang hubungan sama orang tuanya cuman basa-basi biasa. Kamu gimana kuliahnya? Kamu gimana sekolahnya? Udah bangga cuman kayak gitu, Kak. Karena aja sama Kak Bila relate gak sama hal-hal yang tadi aku sebutin? Kan juga suka kayak gitu, dan juga suka kayak gitu. wow, sama Apa yang tadi aku sebutin paling relate tuh apa yang mana? Jam pulang malam atau apa itu? Yang semuanya sih sebenarnya sih, cuma aku paling relate nge-hide orang tua ya. Waduh. Iya, itu sama banget Nge-hide tuh. orang tua. apa sih alasannya tuh? Kali aja sama nih kayak yang nonton. Gak pengen dilihat aja sih sebenarnya, kayak gak pengen Berarti- tahu gitu. Iya, nanti Ngapain? bakalan jadi pertanyaan, jadi banyak pertanyaan. Jadi mendingan udah hide aja. Kalau pulang malam, kalian biasa pulang malam? Atau kalian ada jam sendiri nggak sih kalau di rumah tuh? iya sih, dibatasin jam gitu. Kalau pulang Ada aja jam berapa? jam dan malam kadang udah disuruh pulang, cuma kayak ya nyuri waktu aja, kayak lewat dempilan sampai rumah gitu. Bilangnya masih makan, Di jalan macet gitu. Kalau Kak Bila, kalau aku sih biasanya di jam 10 harus sudah sampai rumah, itu maksimal banget sih jam 10. Kalau lewat daerah itu ditanyain, teleponin, kamu di mana, sampai mana gitu. Kadang suka bohong juga sih, sabar ya di jalan masih macet gitu. padahal lancar jaya. Padahal Iya, lancar. Wow. Nih, ada yang relate gak nih sama kakak yang ada di sini? Aduh, parah banget ya. Tapi kayaknya itu udah hal biasa gak sih? Udah Hal-hal biasa kayak banget, gitu. biasa banget sih kayaknya itu. Remaja-remaja Remaja sekarang. Indonesia ini. Tapi kalian dekat sama orang tua kalian? Kalau boleh tahu ya. Kalau aku sih nggak terlalu deket ya, karena udah punya kegiatan masing-masing. Jadi kalau misalkan kita pulang berangkat pagi nih, semua udah kosong di rumah. Pulang juga udah tinggal capeknya aja. Jadi kayak ngobrol ya cuma sekedar biasa aja ngobrol. Karena juga sama sih, udah jauh beda kayak Nabila. Kayak udah punya kegiatan masing-masing aja. Kayak kita kan udah di luar capek, terus pulang langsung istirahat, langsung masuk kamar. Jadi ya gak terlalu banyak komunikasi sama keluarga juga. Itu tuh gitu aja. Ngomong-ngomong tentang kedekatan seorang remaja dengan orang tuanya, ternyata banyak remaja nakal bukan karena mereka kurang ajar, tapi karena di rumah mereka kurang didengar, teman-teman.
Pernyataan ini bukan cuma asumsi. Riset dari Dr. Diana Baumrind, seorang psikolog perkembangan dari University of California, risetnya mengatakan sudah lama membuktikan bahwa gaya asuh yang otoriter, di mana orang tua hanya menuntut kepatuhan tanpa mau mendengar pendapat anak, justru memicu perilaku memberontak dan rendahnya kemampuan terdiri pada remaja. Selain itu, penelitian dari The National Center of Addiction and Substance Abuse di Columbia University menunjukkan fakta yang cukup mengejutkan. Remaja yang merasa tidak memiliki hubungan komunikasi yang terbuka dengan orang tuanya memiliki risiko 3 kali lipat lebih tinggi untuk terjerumus ke perilaku menyimpang dan penyalahgunaan zat terlarang. Jadi, saat seorang remaja merasa suaranya mati di rumah, mereka akan mencari panggung di luar sana untuk membuktikan bahwa mereka ada seringkali dengan cara yang salah. Sebahaya banget ya untuk kita semua remaja yang ada di Indonesia yang nantinya akan menjadi calon orang tua. Semoga kita bisa jadi orang tua yang baik, kayak kalian yang dapat mendengar anak-anaknya di rumah. Nah, kalian tuh suka curhat gak sih walaupun kalian gak dekat nih sama orang tua atau cuman ya mas tadi ya ada kesibukan masing-masing? Kalian suka curhat gak sih sebelumnya? Jarang sih, sama udah dari dulu jarang curhat aja kalau ke orang tua tuh. Kalau aku sih suka curhat paling kalau misalkan kayak lagi deket sama someone gitu, pasti aku cerita gitu. Itu aja sih paling. Karena tadi kan dari fakta yang sudah aku sebutkan, itu kan adanya penyalahgunaan zat terlarang, juga kenakalan yang berlebihan dari kecil sampai berlebihan. Itu tuh mereka kan rata-rata untuk mencari atensi dari orang tua ya. Kalian tuh ada gak sih fase di kayak gitu tuh? Kayak kalian nakal biar orang tua kalian tuh ngasih kalian perhatian gitu. Ada gak sih fase kalian kayak kalau aku belum sih. Tapi lu jangan sampai ya menggunakan obat-obat itu ya, jangan sampai. Cuma sampai sekarang sebelum kalian masih kecil-kecil aja ya kak ya, kayak kalian masih dikit-dikit aja dulu ngeblok orang tua aja, dia ngambil tengah ya bohong. Iya bohong. Kalau dari lingkungan kalian gitu gimana, ada nggak yang kalian sampai kaget, ih ada ya orang akal kok anak sumuran kita gitu, atau di bawah kalian atau di atas kalian kayak nakalnya tuh nakal banget, dan apa yang satu kenakalan yang mungkin kalian kaget dari lingkungan kalian? Banyak sih, paling yang bikin kaget ya kayak pergaulan bebas Ya, gitu. betul. Itu sih yang paling kayak kok berani ya gak bisa gitu. Kak Nazwa dan Kak Bila cara menanggapi itu hal tersebut gimana? Setelah misalnya teman kalian cerita gitu, kalian tahu si pergaulan bebas itu gimana? Teman kalian cerita kah atau Kalau aku temen aku sih cerita, cuma ya kita sebagai yang diceritain ya kita mendengarkan aja gitu tanpa menjudge orang itu. Ya udah kayak jawab aja gitu ya. Iya, jawab aja. Tapi kalian, apakah kalian kayak udah nggak mau lanjut temenan kah, atau ya udah emang itu urusan mereka atau gimana? Kalau aku ya biarin aja putusan mereka. Jaga jarak aja gitu deh, nggak terlalu yang gimana. jaga jarak aja ya? Tapi kan karena tadi kita bahas tentang kenakalan remaja, juga hubungannya dengan emosi dari keluarga. Menurut kalian itu faktornya dari emosi keluarga juga nggak, atau banyak sebenarnya faktor lain yang dapat menyebabkan remaja itu melakukan kenakalan remaja? Faktor pergaulan sih biasanya. Iya, pergaulan biasanya. Lingkungan dari teman-temannya. Jadi kayak keikutan aja dia teman jadi ke bawah-bawah. Penasaran juga bisa jadi faktornya juga sih. Karena banyak remaja-remaja di Indonesia tuh yang kebanyakan FOMO ya gitu. Jadi orang mau ikut ini, pengen nyobain padahal itu nakal jatuhnya. Bener sih kak, emang menurut aku juga remaja di Indonesia itu memang rata-rata FOMO semua ya, termasuk kita bertiga yang asli ya. Cuman emang kembali lagi pinter-pinteran kita Benar, sih, pinter memilih, kita memilih yang mau kita FOMO itu kayak gimana. Kembali lagi nih ke orang tua, dan menurut kalian biar caranya kita mencegahnya dari awal dulu, biar kita merasa didengar, biar kita merasa bahwa tidak perlu kita ambil perhatian dari orang tua dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, itu gimana kita? Sebenarnya tergantung bonding dari orang tuanya juga sih, merekanya ngerangkul atau enggak. Nah, kadang-kadang kan ada yang orang tua anaknya kayak gimana tapi tetap disalahin gitu, jadi anak ngerasa kayak
dia sudah melakukan sesuatu yang betul tapi menurut orang tua itu masih nggak benar. Jadi anak tuh ngerasanya salah terus. Kalau dari Kak Najwa, ada gak pencegahan dari dini mungkin nih untuk para remaja yang mungkin ada di rumah atau di tongkrongannya nih? Aku setuju nih sama Kak Bila tadi, kayak kita harus yang ngerti aja tuh sama satu sama lain gitu. Terus kan kalian pernah gak sih denger yang kayak katanya nih ada kata-kata yang orang tua tuh baru pertama kali ngerasain jadi orang tua. Nah kan kita juga baru pertama kali ngerasain jadi anak juga. Jadi kayak ya udah saling ngerti aja sih, Mengerti satu aja sama gitu. lain. Berarti dalam saling mengerti itu adanya surat-surat gitu gak apa-apa dong ya. Dan kalian pengen gak sih kayak ngerasa curhat gitu sama orang tua lebih dalam lagi, bukan kayak karena lagi deket sama orang atau ya tiba-tiba wah lu tadi lagi kayak gini. Kalian ada gak sih rasa pengen kayak gitu? Pengen dong, sejujurnya pengen banget. Pengen kayak ya banyak ngobrol aja, lebih dekat lagi gitu. Dan kalian nanti kalau jadi orang tua juga pengen kayak gitu ya? Iya, pengennya kayak gitu. Lebih ngebonding aja sih kalau nanti jadi orang tua tuh lebih kayak mengayomi anaknya. Nah, nanti kan kita kan lebih di zaman kedepannya lagi, mungkin kita kan nggak pernah tahu ya zaman kayak gimana. Dan sekarang pun sudah kelihatan ya kan, udah sekecil apapun itu yang kayak zaman dulu sebenarnya kakak remaja itu udah parah banget, tapi sekarang udah jadi hal biasa. Iya, Iya. Iya kan? Nah kalau misalnya nanti kalian jadi orang tua kedepannya, kalian cara ngasuh, misalnya kalian bakal ikutin sama kayak orang tua kalian kah? Atau ada peraturan yang hanya dikhususkan untuk anak kalian gitu, ada nggak? Kayak maksudnya kayak ya dibedain aja sama Iya, kita nggak akan mengikuti parenting dulu ke parenting kita nanti gitu. Tapi bakal strict gak nih kira-kira? Atau Kalau aku bebasin aja? kalau aku enggak sih, aku bakalan membebaskan dia mengeksplor dunianya asal masih tahu batasan. Kalau kadang juga sama sih, asal tahu batas aja. sama nggak sih kayak apa yang kita rasain pas jadi remaja itu juga kita pengen jadiin pola asuh nanti kan kita ke depannya ya kan. Oke, kita lanjut aja ke segmen selanjutnya yaitu ice breaking. Kita akan lakuin game, oke? Siap-siap ya, kita bakal ngelakuin game. Dingin otak dulu dan hati kalian dulu. Nah, setelah ngomong pengalaman yang nggak ngenakin sama orang tua, aku pengen main game sama kalian berdua, this or that. Jawab spontan ya. Iya. Oke, jawab spontan bareng-bareng ya, nggak kompak nggak apa-apa, langsung aja ngomong. Oke? Pernah ngerasa orang tua nggak ngertiin kalian berdua gak? Pernah. Oke. Kalau curhat mending ke teman atau orang tua? Ke teman. Aduh, jawabannya kayak gini langsung sama nih ya. Oke, yang terakhir kita cuma ada 3 pertanyaan doang nih teman-teman. Mendingan di rumah atau di luar? Di luar. Waduh, serem banget. Di luar. Di luar karena nggak ngerasa nyaman di rumah. Lebih ngerasa bosen aja sih kalau di Gak rumah. ada teman ngobrol gitu kalau di rumah. Kelihatan ya dari sini jawabannya. Ya kalian bisa tahu sendiri. Ya gitu lah. Sekarang kita mau bahas contoh kasus nyata nih. Bisa kalian spill dong kelakuan remaja kalian yang paling kalian yang nakal banget ya. Boleh gak di spill nih ke penonton? Kalau aku pernah nakal banget itu udah pulang ke rumah. Waduh. Berapa hari? Nah itu cuma sehari doang karena waktu itu emang mau pulang malam. Cuma karena masih kepikiran kalau pulang malam pasti nanti dikunciin, kalau enggak udah pada tidur gitu orang rumah, dan kebetulan gak dicariin juga, akhirnya aku nginep di rumah teman aku gitu. Jadi Enggak tuh. enggak, kebetulan lagi tumben gak dicariin, jadi ngerasa bebas aja gitu. Kesempatan nih, kesempatan bener betul. Kenakalan ternyata kenakalan remaja karena Bila adalah nggak pulang. Pulang. Nah, kalau Kanada sendiri gimana nih? Aku waktu itu pernah pulang jam 2 sih, 2 pagi. Dan tadinya pulang jam 9 nggak boleh? Nah itu gara-gara itu. Kan jadi pulang pagi nih jam 2, terus sampai rumah tuh diomelin lah, pokoknya diomelin segala macam apa-apa gitu. Nah makanya sekarang dibatasin cuma sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Karena hal tersebut jadinya jam 9 Iya, malam. jadi batasnya cuma jam 9. Sebelumnya
lebih dari jam 9? Sebelumnya iya boleh lebih dari jam 9. Cuma ya gara-gara satu itulah. Dari kejadian tersebut kalian cara nyelesain sama orang tuanya gimana? Minta maaf kah atau ya udah diem-dieman aja gitu? Dieman sih aku. Silent treatment sih. Iya, silent treatment. Waduh, berarti emang karena tadi gak biasa minta maaf gitu kali ya. Malu sih. Lebih ke canggung kita. Gengsi gitu. Iya, gengsi. Gengsi lebih besar teman-teman. Betul. Aduh, jangan kayak gitu ya. Yang pada gengsi-gengsinya. Iya, kalau bisa turunin dulu egonya masing-masing. Kita ya ganti-gantian lah. Orang tua udah ngasih kita sebaik mungkin, kita juga sebagai anak ngasih yang terbaik juga buat orang tua gitu. Ya kalau misalnya di satu momen ada orang tua nggak nurunin ego, sekarang gantian kita sebagai anak yang nurunin ego, bener nggak? Betul. Oke, segitu aja omongan kenakalan remaja akibat emosi dari keluarga kita sampai saat ini. Terima kasih Kak Najwa dan Kak Bila udah sharing ceritanya. Semoga bisa lebih bermanfaat ya bagi teman-teman yang nonton. Ambil baiknya, buang jahatnya, buang-buang yang nggak baiknya ya. Dan setelah tadi kesimpulan kita hari ini, kenakalan remaja itu bukan soal cuman anaknya doang. Itu soal sistem komunikasi di dalam keluarga, juga lingkungan mereka sekitar. Semua kembali lagi pada pendidikan awal kita semua, yaitu orang tua. Orang tua perlu dengerin anak, dan anak juga perlu dengerin orang tua. Begitupun sebaliknya, kita sama-sama mengerti, dan anak juga perlu jujur ke orang tua. Begitupun juga sebaliknya. Keluarga bukan tempat skorsing nilai, tapi tempat healing emosi. Oke, sampai sini. Semoga kita menjadi anak yang lebih baik lagi ya. Ya, semoga ya. Semoga ya. Oke, terima kasih semuanya. Dadah. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dah.